Halo para pencinta basket, selamat datang kembali ke Haki TV Basket. Dengan keberhasilan Boston Celtics meraih gelar juara NBA 2024, mereka menjadi tim dengan gelar juara terbanyak, yaitu 18 gelar. Sepanjang sejarahnya, para legenda yang telah memakai seragam tersebut telah mencatatkan namanya di buku sejarah. Namun tahukah kalian, ada dua legenda Celtics yang sangat berperan penting dalam gelar juara NBA 2024 kali ini? Wings of Boston to get downhill ahead of steam. Stop me if you can. If you give it up. Kita semua mengenal tim Boston Celtics 2024 yang telah lama dikomandoi oleh Jaylen Brown dan Jason Tatum, dua pilar masa depan tim yang datang pada 2016 dan 2017. Kedatangan kedua superstar tersebut ke Celtics merupakan hasil dari sebuah usaha rebuilding yang cukup lama dan melibatkan legenda-legenda tim yang juga pernah mengangkat trofi juara. Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry, all going to the Brooklyn Nets. Celtics get 3 number ones, 2014, 2016, 2018. Pada tahun 2013, Boston Celtics melakukan sebuah trade yang mengejutkan banyak pihak. Banyak yang tak menyangka bahwa Celtics berani melakukan hal tersebut. GM Celtics, Danny Ainge, melakukan trade dengan Brooklyn Nets yang mengirim dua legenda Celtics, Kevin Garnett dan Paul Pierce, bersama dengan Jason Terry ke Brooklyn. Seperti yang kita sudah tahu, Garnett dan Pierce adalah dua pilar penting Celtics yang meraih gelar juara NBA terakhir mereka pada saat itu, titel ke-17 pada tahun 2008. Dalam kesepakatan tersebut, Celtics menerima first round draft pick pada tahun 2014, 2016, dan 2018, opsi untuk menukar first round pick pada 2017, serta 5 role players dari Nets. Dalam jangka pendek, trade ini terlihat tidak masuk akal. Celtics melepas dua legenda mereka yang masih dapat bermain di level tertinggi hanya untuk 3 first round pick, 1 opsi swap, dan sejumlah role players. Masuk akal melihat kemarahan fans Boston atas trade ini. Banyak mengatakan bahwa Nets mendapatkan dua pemain hebat dengan harga yang sangat murah. Fans di Boston tidak hanya kehilangan dua pemain yang sangat hebat secara skill, namun dua nama yang telah menjadi pemimpin di tim tersebut selama bertahun-tahun. Namun sedikit yang memahami bahwa trade ini merupakan awal dari sebuah proses rebuilding yang dijalani oleh Celtics selama 1 dekade untuk kembali bisa meraih gelar juara. Ada alasan mengapa akhirnya Danny Ainge selaku GM Celtics melakukan trade tersebut bersama Nets, melihat performa Celtics pada tahun 2012-2013 itu. Pada 2013, Celtics berhasil lolos ke babak playoffs. Sebagai urutan ke-7 di klasemen akhir wilayah timur, memenangkan 41 game dari total 81 pertandingan. Namun di babak playoffs, Celtics harus langsung tunduk pada ronde pertama di hadapan New York Knicks. Dan lagi-lagi usaha untuk kembali meraih gelar juara bersama tim ini kembali gagal. Garnett dan Pierce sudah mulai menua. Masing-masing berusia 37 dan 36 tahun setelah musim berakhir, Ainge menginginkan adanya perubahan di tim, walaupun tidak akan berefek secara instan. Terjadilah trade tersebut yang mengejutkan dunia NBA. Celtics menerima 3 first round draft pick yang dapat menentukan masa depan mereka. Celtics juga melepas pelatih yang mengantarkan mereka ke gelar juara pada tahun 2008, yaitu Doc Rivers, untuk mendatangkan pelatih berusia 36 tahun, Brad Stevens, yang masih belum punya pengalaman melatih di NBA. Meskipun masih muda dan masih baru melatih di NBA, Stevens langsung mendapatkan tugas berat, harus memimpin salah satu susunan roster pemain terburuk di liga. Draft pick yang pertama akhirnya datang pada tahun 2014. Celtics memilih James Young, yang juga bermain tak begitu baik di tim. Tersisa 2 draft pick dan 1 opsi swap yang dapat digunakan Celtics dari trade blockbuster ini. Dan dari 3 draft pick tersebut, Celtics membentuk takdirnya di masa depan. Eksperimen Garnett, Pierce, dan Terry rupanya juga tidak berhasil untuk Nets. Tim yang digadang-gadang akan menjadi super tim baru di NBA jatuh ke jurang mediokritas. Pierce hanya bertahan semusim di Nets, lalu Garnett juga angkat kaki dari tim semusim kemudian untuk pulang ke Minnesota Timberwolves. Nets akhirnya menjadi bulan-bulanan di liga. Pada akhir musim 2015-2016, Nets hanya dapat memenangkan 21 pertandingan, rekor ketiga terburuk di liga musim itu, dan memiliki kesempatan cukup tinggi untuk mendapatkan draft pick urutan pertama. Perlu diingat bahwa draft pick tersebut akan menjadi hak Boston Celtics. Dan dengan rekor Nets tersebut, Celtics mendapatkan urutan ketiga pada NBA Draft 2016. Bahkan Celtics pun tidak menyangka mereka akan mendapatkan pick dengan urutan tinggi pada 2016. Mereka mengira bahwa Nets akan menjadi tim yang cukup baik dan akan berakhir dengan draft pick di urutan rendah. Dengan urutan ketiga pada NBA Draft 2016,
Boston Celtics memilih seorang two-way guard dari California, Jaylen Brown. Awal karir Brown bersama Celtics memang cenderung biasa-biasa saja. Perannya lebih banyak sebagai pemain dari bangku cadangan, namun ia tetap terpilih masuk ke All-Rookie Second Team pada akhir musim. Meski begitu, Brown bersama dengan Isaiah Thomas, serta Al Horford yang baru didatangkan pada awal musim, tetap bisa membawa Celtics ke rekor terbaiknya selama satu dekade terakhir, memenangkan 53 pertandingan untuk memuncaki klasemen wilayah timur. Bagaimana dengan Brooklyn Nets? Timnya semakin hancur tanpa kejelasan di masa depan. Memiliki rekor terburuk di NBA musim 2017 dengan hanya menang 20 kali semusim. Maka, sekali lagi, Celtics memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan draft pick urutan pertama pada NBA Draft 2017, meskipun memiliki rekor kemenangan terbaik di wilayah timur. Benar saja, Celtics berhasil mendapatkan urutan pertama pada NBA Draft 2017. Danny Ainge kembali menunjukkan kejeniusannya sebagai seorang general manager, melakukan trade dengan Philadelphia 76ers untuk turun ke urutan ketiga dan mendapatkan tambahan first round draft pick untuk masa depan. Meski turun ke urutan ketiga, Celtics tetap mendapatkan pemain yang memang sudah mereka incar, calon bintang masa depan, Jason Tatum dari Duke University. Jason Tatum from Duke University. Duet legenda Celtics yang ditukar untuk beberapa first round draft pick telah berubah menjadi duet calon bintang masa depan tim. Celtics akan membangun tim di sekitar Tatum dan Brown sebagai porosnya. Lalu bagaimana dengan draft pick tahun 2018 yang masih mereka pegang? Celtics menukarnya bersama dengan Isaiah Thomas dan Jay Crowder untuk mendatangkan point guard handal Kyrie Irving. Dengan begitu, seluruh draft pick yang didapat dari trade masif pada 2013 tersebut telah menjadi pondasi untuk tim kedepannya. Tatum dan Brown menjelma menjadi dua pemain terbaik Celtics sekaliber All-NBA. Keduanya berhasil membawa Celtics lolos ke babak NBA Playoff setiap tahunnya, melaju ke NBA Finals pada 2022, dan menjadi juara NBA pada tahun 2024. Dalam proses rebuildingnya, memang banyak superstar atau pemain krusial yang datang dan pergi dari tim, seperti Kyrie Irving, Isaiah Thomas, atau favorit warga kota Boston, Marcus Smart. Namun kejeniusan Danny Ainge dilanjutkan dengan Brad Stevens yang menjabat sebagai GM setelah Ainge pensiun, meneruskan membangun tim hingga membentuk tim juara. Siapa yang sangka dari sebuah trade yang dianggap akan menghancurkan masa depan tim ke depannya, justru berubah menjadi kejadian yang memulai rebuild sukses dari Boston Celtics. Bagaimana pendapat kalian mengenai tim Boston Celtics 2024 ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.